Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadel Zaki Rizaldi dari kelas 2023E dengan NIM 23040704386. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu apa? Jurisprudensi adalah keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Selanjutnya, ada definisi jurisprudensi menurut ahli hukum. Yang pertama ada R. Subekti, yang menerangkan bahwa jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang tetap. Yang kedua ada Mahadi, yang menguraikan bahwa arti jurisprudensi bukanlah keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai rentetan keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim. Yang ketiga ada Sujarwo. Nah, Sujarwo menyatakan bahwa keputusan hakim terhadap persoalan hukum tentu menjadi dasar putusan hakim lain. Keputusan tersebut kemudian menjelma menjadi putusan hakim tetap terhadap persoalan yang dimaksud. Setelah itu, ada perbedaan jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Nah, dikaji berdasarkan aspek teoritis dan praktik peradilan, jurisprudensi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni jurisprudensi biasa dan jurisprudensi tetap. Jurisprudensi biasa atau tidak tetap ini adalah seluruh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum pasti yang terdiri dari putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri, dan seluruh putusan Mahkamah Agung. Kemudian jurisprudensi tetap adalah putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim dalam perkara yang sama atau sejenis. Setelah itu ada fungsi jurisprudensi. Nah, kehadiran dan penerapan jurisprudensi tertentu dimaksudkan untuk mengisi fungsi tertentu. Ada 5 fungsi jurisprudensi. Yang pertama ada menegakkan adanya standar hukum yang sama dengan kasus atau perkara yang sama atau serupa. Karena undang-undang tidak mengatur hal tersebut secara jelas. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama. Yang ketiga, menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat yang dapat diperkirakan pemecah hukumnya. Yang keempat, mencegah kemungkinan terjadi disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama. Apabila terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan disparitas. Namun, perbedaan sebagai variabel secara kasuistis. Yang kelima, manifestasi dari penemuan hukum. Selanjutnya, penerimaan putusan menjadi jurisprudensi. Nah, Teguh Satya Bakti atau dalam Simanjuntak 2019.294 menerangkan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dinyatakan sebagai jurisprudensi tetap bila sekurangnya memiliki keenam unsur.
Unsur yang pertama, putusan atau perkara belum ada aturan hukumnya atau jika ada, aturan hukumnya kurang jelas. Yang kedua, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan. Yang keempat, putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum. Yang kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung maupun uji eksaminasi oleh tim jurisprudensi Mahkamah Agung. Yang keenam, putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi jurisprudensi tetap. Nah, kapan jurisprudensi ini digunakan? Nah, penerimaan jurisprudensi sebagai sesuatu hukum disebabkan oleh tiga alasan utama, yaitu yang pertama, karena adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutuskan perkara yang diajukan meski belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Kedua, salah satu fungsi pengadilan dalam pembaruan dan pembangunan hukum adalah menciptakan sumber hukum baru. Yang ketiga, adanya hasil penafsiran hakim terhadap ketentuan perundang-undangan dalam mencari, mewujudkan, dan menegakkan keadilan. Setelah itu, ada faktor yang mempengaruhi jurisprudensi di Indonesia. Nah, jurisprudensi belum memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam teori maupun praktik. Diterangkan Jimli Asidiki, ada dua faktor yang melatar belakanginya. Pertama, sistem pengajaran hukum kurang menggunakan jurisprudensi sebagai bahan bahasa. Penyebabnya, yang pertama, pengajaran hukum umumnya lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum yang bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoritik. Yang kedua, sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah yang bersumber pada peraturan undang-undangan sebagai sandi untuk tamak hukum dan kurang memperhatikan pengertian atas ketentuan jurisprudensi. Yang ketiga, publikasi jurisprudensi sangat terbatas sehingga akses mempelajarinya tidak mudah. Yang keempat, ada kebijakan penelitian hukum yang memberi lapangan fasilitas untuk penelitiannya jurisprudensi. Kedua, dari segi praktik hukum, putusan hakim legally non-binding atau tidak mengikat secara hukum. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menjalankan sistem presiden. Setelah itu, ada contoh jurisprudensi. Muhammad Kamil Ardiansyah dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menerangkan sejumlah contoh jurisprudensi dan kaidah hukumnya. Misal, pada putusan nomor 586 K garis miring PDT garis miring 2000 dengan kaidah hukum apabila terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Contoh hukum jurisprudensi dapat disimak dalam putusan nomor 976 K garis miring PDT garis miring 2015. Kaidah hukum dalam putusan tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama
di mana keduanya sama-sama autentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu. Terima kasih. Sekian penjelasan materi jurisprudensi dari saya. Terima kasih.